tidak kesiangan, kamu harusnya apa? Tidur tepat waktu. Jadi besok-besok kamu harus tidur tepat waktu supaya kamu tidak kesiangan dan kamu bisa ikut sahur ya. Oke. Tapi kali ini udah semangat ya untuk mengikuti pelajaran ibu. Semangat ya. Oke, balik kembali lagi ya. Ini gue hebatnya. Oke. Dari kelompok ini silakan baca Dava sama Clariza. Dan mana suaranya? Yang pertama apa mas paket kelasnya? Dava. Masuk kelas tepat waktu. Alhamdulillah ya. Anak-anak DKV 2 masuk kelasnya tepat waktu, nggak ada yang terlambat ya. Oke, Clariza. Keluar masuk kelas dengan izin guru. Oke, keluar masuk kelas dengan izin guru. Artinya ibu tidak melarang kamu kalau kamu pengen ke toilet. Ya, kalau ke kantin ibu melarang karena puasa. Tapi tentunya jangan keluar masuk sembarangan. Kamu harus izin dulu sama ibu ya. Oke. Nah, nomor 3 sama 4 ibu mau kelompoknya 2 baca. Ya, coba baca Dimas dan Esti. Dimas dulu deh. Kelihatan nggak mas? Menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Oke, menjaga kebersihan dan buang sampah pada tempatnya. Lihat tuh. Nah, ini yang paling susah nih ya. Tidak menggunakan HP kecuali pembelajaran ya. Berarti kita udah punya kesepakatan ya, nggak boleh main HP selama ibu ngajar. Tapi kalau misalnya ibu suruh untuk pembelajaran boleh. Nanti selanjutnya kamu boleh main HP pada saat istirahat ataupun pulang ya. Oke, selanjutnya kelompok 3 ibu minta Noval dan Najwa. Kalau ibu kasih deadline-nya 2 hari boleh, kamu bolehnya besok ya. Oke, yang terakhir Najwa. Berperan aktif dalam pembelajaran. Nah, berperan aktif dalam pembelajaran artinya semua di sini harus berperan aktif ya. Artinya jangan misalnya tugas kelompok nih. Kelompok ini yang kerja cuma Clariza doang, yang lainnya diem aja, bengong aja, ngeliatin aja. Jadi kalau semuanya kerja, semuanya mikir, semuanya ngebantu ya. Oke, dari kesepakatan kelas ini, kira-kira ada gak yang membuat kamu berat atau yang keberatan? Ada gak? Gak ada ya, berarti semuanya bisa diikuti ya. Gak ada yang keberatan ya. Oke, ayo kita lanjutkan ya. Berapa ya? Kurang lebih sama 2 ya. Oke, ibu mau nanya nih, kemarin tuh materi kita belajar tentang apa sih? Materi sebelumnya itu materinya tentang apa nih? Kita belajar tentang apa nih? Hari ini ingat gak? Hari ini ingat gak? Materi kita sebelumnya kita belajar tentang apa? Teks geografi. Oke, di teks geografi. Tapi teks geografinya apa nih? Tentang apa nih? Memahami struktur geografi. Oke, memahami teks geografi dan nah, sebelum kita mulai materi kita yang hari ini ya, ibu pengen mengukur kemampuan kamu. Kemarin udah libur nih 2 minggu ya. Libur 2 minggu nih kira-kira materinya tuh masih nyangkut apa enggak sih? Nah, ibu sudah sediakan link. Tolong dicek di grup kelas. Silakan kalian klik linknya ya untuk mengukur kemampuan kamu. Apakah kamu masih ingat apa enggak nih sama materi kita yang kemarin-kemarin ya? Oke. Kesulitan boleh tunjuk kanan. Ini tokoh tunjuk. Ibu langsung ke sana. Ada yang klik kan? Hah? Iya. Udah? Bukan dia ada. Ada yang udah masuk. Nanti kalau sudah Rido udah nih Rido. Ini mulai Rido, Ridwan, Rasya, Revan, Alia, Melati.
biografi itu teks yang seperti apa sih? Teks yang menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang. Oke, teks yang menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang. Ridwan punya tokoh idola gak? Ada. Oke, tokoh idola itu di bidang apa? Film, olahraga, atau musik? Olahraga. Olahraga, siapa tokoh idola kamu? Messi. Messi, oh Messi. Main bola ya, berarti suka sama bola ya. Oke, berarti kamu suka yang namanya bergerak-bergerak gitu ya. Oke, olahraga suka. Oke, pantesan ikut ekskul volley ya. Bola ya? Oh iya. Oke, nah pastinya yang namanya sebuah teks itu, nah biografi itu pastinya ada karakter atau ciri khas dari teks biografi. Oke, ada yang bisa menyebutkan secara simpel aja karakteristik atau ciri dari teks biografi. Tunjuk tangan. Oke, ada yang bisa? Oke, karakteristik atau ciri-ciri dari teks biografi. Ya, Adel. Terdapat pesan moral atau pelajaran hidup. Oke, terdapat pesan moral atau pelajaran hidup ya. Artinya gini, kalau teks biografi itu kan teks seorang tokoh. Pastinya ada pesan, tokoh itu berarti dia punya inspiratif. Nah, pastinya ada pesan moral, pesan-pesan yang bisa kita
geografi. Nah, itu udah sediakan nih yang namanya teks. Nah, mari sama-sama kita analisis. Kita tentukan mana bagian orientasi, mana bagian peristiwa penting, dan mana bagian reorientasi. Nanti satu-satu boleh menjawab ya, perwakilan dari kelompoknya. Oke, Ibu kasih waktu 2 menit paling lama untuk tentukan. Misalnya gini, pakai pensil boleh, pakai pulpen boleh. Misalnya reorientasinya kamu garis bawahi, di sini kamu tulis orientasi. Nanti misalnya di bawahnya peristiwa penting, misalnya tulis peristiwa penting di garis bawahi aja. Nanti misalnya bagian reorientasinya di mana? Misalnya di sini kamu tulis garis bawahi reorientasi ya. Oke, 2 menit dari sekarang. Oke. Sekarang jam 9.06. Berarti paling lama 9.08 harus sudah selesai. Oke, ayo. Langsung tentukan mana bagian orientasi, mana bagian peristiwa penting, dan mana bagian reorientasi. Ayo. Nah, dari bawah aja. Peristiwa penting coba ditulis di pakai huruf kecil aja. Peristiwa penting. Reorientasinya sudah. Oke, sudah ya, berarti sudah semua. Oke, kalau sudah semua, oke, kelompok 1 perwakilan membacakan bagian orientasi. Kelompok 2 perwakilan membacakan bagian peristiwa penting. Dan kelompok 3 perwakilan membacakan bagian reorientasi atau penutup. Oke, silakan. Silakan. Ayo, nah, tolong didengarkan kelompok lain ya. Adel, silakan berdiri. Oke, tolong yang kelompok lain tolong didengarkan apakah jawabannya betul atau salah. Habibie lahir pada 25 Juni 1900. Coba diperkenalkan bagian orientasi ada di paragraf 1. Coba dibaca. Perkenalkan, nama saya Dea Rahmawati dari kelompok 1. Oke, untuk orientasi. Untuk orientasi berada di paragraf 1. Nah, yang mana tolong dibaca? B.J. Habibie lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, Sulawesi Selatan. Presiden ketiga Indonesia ini memiliki nama lengkap Profesor Dr. H.C.I. D.R.S.C. Mut Baharudin Yusuf Habibie. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI ke-7. Ibunda Habibie berasal dari Jawa, sedangkan ayahnya asal Parepare. Oke, betul. Kelompok 2 gimana nih? Kata kelompok 1 katanya orientasinya ada di paragraf pertama. Setuju gak? Oke, kelompok 3 setuju. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang kelompok 2 ya. Saya Habibie dari kelompok 2. Jawab bagaimana biografi penting yang ada di Biografi ya. Oke. Ada di paragraf berapa? di paragraf kepentingan mengerti medan desain dan konstruksi pesawat terbang 46 butuh waktu 5 tahun untuk mengakhiri studi di Jerman. Habibie pun memperoleh gelar diplom ingenieur atau diploma teknik dengan predikat terbaik atau summa cum laude. Oke. Kelompok 1 oke. Kelompok 3 setuju gak sama jawaban kelompok 2? Setuju. Oke, betul. Kalau misalnya peristiwa penting ada di paragraf 3, betul? Betul. Oke. Kelompok 1 setuju gak nih sama jawaban kelompok 2? Oke, benar gak jawabannya peristiwa penting itu ada di paragraf 3? Benar ya. Oke, kalau itu tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, kelompok terakhir nih, reorientasi penutup. Nah, tolong Tiga, saya menjelaskan reorientasi dari teks B.J. Habibie. Reorientasi pada teks B.J. Habibie terdapat pada paragraf terakhir
yang berisi semasa hidupnya beliau telah berkontribusi banyak bagi negara ini, membuat pesawat terbang RI pertama. Oke, jadi paragraf, jadi prioritasnya di paragraf berapa? Terakhir Bu. Terakhir. Oke, kelompok 1. Benar gak sih jawaban nomor 3 katanya reorientasinya di paragraf terakhir? Betul ya. Kalau kelompok 2 ada jawaban lain? Betul, sama. Jadi sepakat nih jawabannya betul. Oke, kalau gitu kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, ya. Jadi kalian sudah bisa ya kalau ada tugas dari Ibu menganalisis. Jadi artinya ada teks, kalian tentukan mana bagian orientasi, mana bagian peristiwa penting, dan mana bagian reorientasi ya. Oke. Benar gak sih bintang film? Ada yang bilang pelawak gak? Gak ada kan bintang film, cakep gak? Cakep. Kayak itu gak? Enggak ya, bercanda itu. Oke. Nah, kalau ini kenal gak? Kenal. Kalau tadi kan bintang film. Kalau ini apa? Bidangnya musik ya. Suaranya bagus gak? Bagus. Bagusan putih atau bagusan rosa? Rosa ya. Oke. Nah, kalau ini di bidang apa nih? Olahraga. Ini pas ya. Oke, ada di bidang film, ada di bidang musik, dan ada di bidang olahraga. Tiga-tiganya seorang tokoh. Nah, tugas kalian adalah silakan bikin teks biografi dari salah satu tokoh yang ada di gambar. Nah, teks biografinya itu harus memuat 3 struktur, ya, orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Ya, supaya tidak membingungkan kelompok kamu. Misalnya orientasi kamu tulis pakai spidol merah, ini kan ada spidol warna-warni ya. Kalau misalnya peristiwa penting kamu tulis pakai misalnya spidol hijau, nanti reorientasinya kau pakai spidol biru ya. Pokoknya bebas lah. Nah, terus ini fotonya jangan dirobek ya. Kamu boleh tempelin fotonya ini di karton ini ya. Oke, Bu, yang nulis 1 orang ini dulu nih. Ini dari 3 tokoh ini kamu mau milih yang mana? Ya. Oke, misalnya Rizky maunya Messi, oke, biografi tentang Messi. Cari tahunya gimana Bu? Ya sekarang kan udah ada yang namanya Google ya. Ibu ngasih izin ke kalian pakai HP. Ini buat pembelajaran. Jadi kamu boleh mencari informasi yang mungkin dari manapun. Paham ya? Oke, paham. Oke. Ayo. Boleh tukeran. Olahraga ketemu olahraga, musik ketemu musik. Gak terang. Boleh. Tapi jangan sampai olahraga ketemu musik itu gak nyambung. Kalau olahraga tukeran sama olahraga boleh. Olahraga tuh ya? Poin. Oke, kalau ini kira-kira udah nentuin nggak? Siapa? Kira-kira kalau ini udah nentuin siapa tokohnya? Siapa? Oh, Iqbal Ramadan, ya Allah, mantan ibu itu loh. Iya, ini ganteng loh, gondrong rambutnya. Dia main. Bu, berarti di sini Bu yang di belakang. Iya, ya, di belakang kan ada buat menulis. Jadi semuanya tulis. Betul. Jadi apa yang kamu tulis di karton itu harus sama yang di kertas LKPD. Paham ya? Kalian udah dapat kertasnya? Udah dapat? Ibu tulis dulu apa nggak usah? Tulislah siapa biografinya, nama tokohnya siapa. Misalnya Reza Rahadian gitu Bu. Hah? Biografi Reza Rahadian. Tuh, biografi Reza.
ganti topik lagi nggak apa-apa, yang penting belum terlanjur